Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Wilujeng Enjing Wargi Jabar. Hari ini Anies Jabar menghadirkan dialog politik dalam segmen khusus Menggagas Politik Gaspol. Kali ini dengan pembahasan Adu Kuat Rebut Jawa Barat. Bersama saya, Irfan Budiawan, akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Menggagas Politik Gaspol. Pemirsa, tahapan kampanye akan segera berakhir. Para peserta Pilpres 2024 terus berkeliling menjajakan dirinya dan mensosialisasikan program-programnya kepada masyarakat. Seiring berjalannya waktu, dinamika gelombang dukungan pun terjadi bagi tiga paslon, baik itu Anies Gus Imin, Prabowo Gibran, dan juga Ganjar Mahfud. Jika melihat hasil survei, popularitas dan tingkat kepercayaan masyarakat memang mengarah cukup besar kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2. Namun, apapun bisa terjadi karena hasil real akan diketahui setelah pemungutan suara pada Rabu 14 Februari mendatang. Cukup menarik untuk mengetahui peta kekuatan paslon di provinsi yang menjadi lumbung suara nasional dan begitu banyak diperbutkan oleh tim pemenangan. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita akan berbincang dengan salah satu penggawa tim pemenangan Prabowo Gibran yang telah hadir di studio, Ketua Tim Kampanye Daerah Paslon nomor urut 2 Provinsi Jawa Barat. Ada Bapak Muhammad Ridwan Kamil atau apa biasa disapa Kang Emil. Assalamualaikum Kang Emil. Waalaikumsalam. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Hatur nuhun sudah hadir dalam program Gaspol nih Kang Emil. Kang Emil, sebentar lagi kalau misalnya di pekan ini untuk masa kampanye akan berakhir di tanggal 10 Februari. Sejauh mana apa yang telah dilakukan terutama oleh rekan-rekan di TKD Jawa Barat yang telah dilakukan dan juga di sesi-sesi terakhir ini Kang Emil? Ya, alhamdulillah. Artinya Jawa Barat sebagai provinsi dengan pemilih terbesar, kurang lebih 33 juta, itu sudah kita lakukan pemetaan, strategi pemenangan, dan lain-lain. Ada strategi yang sifatnya di udara, ya, melalui media TV, radio, maupun media cetak dan media sosial. Kemudian juga ada yang sifatnya door-to-door, memperkenalkan melalui alat peraga kampanye, kan. Kemudian juga ada event-event untuk menunjukkan keramaian dari kemeriahan dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah per hari ini di survei kita yang terakhir, angka pasangan 02 itu meningkat, ya, sehingga insya Allah di dalam waktu tidak terlalu lama kita berharap peningkatan itu mewujud ke dalam angka yang sebenarnya. Di tanggal 14 Februari. Makanya 14 Februari itu bukan hari kasih sayang, tapi hari kasih suara. Ya, kira-kira begitu. Nah, semua survei mengeluarkan isi yang hampir serupa. Memang kita leading. Ya. Sehingga kita sangat optimis dan tidak jumawa, tidak takabur. Hanya berharap bisakah konsistensi survei ini mewujud dan bisa membuat jadi satu putaran. Jadi target kami di TKD Jawa Barat ingin menyumbangkan semaksimal mungkin supaya nanti kontribusi ke suara nasionalnya bisa membuat pemilihan Pilpres ini cukup satu putaran. Karena itu akan menghemat 17 triliun ya dalam hitungan APBN kalau kita satu putaran. Dalam tentunya meningkatkan juga jumlah suara ataupun juga menjadi optimal suara di Jawa Barat ini, kalau kita lihat profil dari Kang Emil sendiri menjadi gubernur pada periode 2008-2023, tentunya juga mengetahui seluk-beluk wilayah Jawa Barat. Lantas pendekatan seperti apa yang dilakukan agar suara yang ada di Jawa Barat ini, ceruk yang ada di Jawa Barat ini betul-betul bisa diraih cukup tinggi oleh tim TKD? Dalam demokrasi one man one vote ya, tidak ada satu resep untuk semua segmen. Dari sisi demografi
maaf dari sisi geografis, pendekatan budaya aja udah beda. Priangan Timur Sundaan, Cirebonan, Indramayu lebih ke budaya Jawa misalkan ya. Kemudian Depok Bekasian lebih ke budaya Betawi. Itu pendekatan bahasanya aja di baliho-baliho aja udah beda. Pakai bahasa-bahasa lokal kan. Kemudian kalau dari segmen kota desa kan begitu. Kota lebih mengakses lewat HP. Ya kita intensitasnya banyak di HP. Tapi kalau di desa banyaknya di baliho, banyaknya di spanduk kan begitu ya. Banyaknya di door to door itu kita lakukan di level desa. Untuk segmentasi usia kan itu beda lagi. Ke anak-anak muda karena pasangan pas Gibrannya juga usia muda, kita bawa yang sifatnya menjadi concern anak muda tentang pekerjaan, tentang teknologi, tentang lifestyle kan dan lain sebagainya. Jadi poinnya adalah kami tidak pernah memberlakukan satu strategi untuk satu segmen. Ya, ngomongin ke ulama kita bahas tentang undang-undang pesantren. Ya. Nah kombinasi itulah yang karena selama 5 tahun kami hafal mana-mana saja yang menjadi pembeda, maka kami optimis ya dengan pengetahuan 5 tahun ini pasangan 02 bisa meraih. Nah, tapi prosentasenya dalam hitungan kita tetap kita di atas 50-60%. Maka angka target kita sebenarnya di 60%. Oke, baik. Kita tahan dulu perbincangan kita, Kang Emil dan juga pemirsa. Kita ingin mengetahui seperti apa visi dan misi yang juga disampaikan oleh tim TKD kepada masyarakat untuk mengetahui apa sebetulnya program yang ditawarkan oleh pasangan calon presiden dan calon presiden nomor urut 2, yaitu Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Namun kita akan jeda, tetaplah bersama kami dalam program Gaspol Menggagas Politik.